Kita udah masuk pada bulan Desember. Minggu pertama dari bulan Desember tahun 2022 dan sebentar lagi akan Natal. Dan kita akan mengakhiri tahun ini dan tentu saja saya yakin pasti banyak yang senang karena akan mengakhiri tahun ini dengan wah siap-siap nih akan dapat THR nih. Wah siap-siap nih akan bisa liburan nih. Wah siap-siap dan lain sebagainya. Tapi anyway saudara kita akan tetap mempersiapkan hati dan roh kita, pikiran kita untuk Natal. Dan juga mengakhiri tahun ini dengan baik. We are going to finish this year well. Ya, kita akan mengakhiri tahun ini dengan baik. Dan saya mengharapkan kita semua tetap ada dalam hadirat Tuhan. Saudara siap untuk firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Oke, puji Tuhan. Dalam minggu-minggu ini, ya selama 1 bulan ini kita akan sama-sama memasuki suasana Natal. Dan khotbah-khotbah yang akan disampaikan pada saudara pasti relate dengan persiapan-persiapan Natal. Dan saya ingin memulai dengan Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan setelah itu kita akan membaca dalam kitab Matius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan saya mau saudara kita menyelidiki ayat-ayat ini dan saya mau saudara cukup aktif. Dan dengan keaktifan saudara, dengan yang saya maksudkan adalah saudara bisa mencatat, saudara bisa ketik, saudara bisa dapatkan poin-poin yang kita akan baca sama-sama. Karena kita akan mendapatkan mutiara-mutiara dari kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat kita berubah pikiran dari pikiran yang mungkin salah selama ini. Tuhan bisa mengubahkan kita untuk menjadi lebih baik. Oke? Dan saya mau kita mulai dari Lukas 2, 8 sampai dengan 20. Ada 2 jenis manusia atau 2 golongan manusia yang menyembah Tuhan. Dan sore ini khotbah saya kasih judul Excellent Worship. Atau penyembahan yang excellent. Karena berhubungan tetap dengan tema kita excellent selama bulan ini. Lukas 2 ayat yang 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke, saudara udah dapat? Saya akan bacakan buat saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan bagian pertama saudara. Kita melihat ada sekelompok orang, gembala di padang, menjaga, itu ada lagunya. Dan kita ngebayangin dari kecil, kalau saya dari kecil saudara, itu kalau Natalan tuh dulu ya di gereja ini dekoran-dekoran itu biasanya ada pohon Natal, lalu ada kandang domba, lalu ntar di situ kalau main drama tuh ada Yusuf, Maria dan bayi, lalu ada para gembala-gembala datang. Lalu dulu saya pernah sekolah minggu ada teman saya yang jadi embe saudara. Itu pakai baju domba, betul-betul literally pakai baju domba. Cuma gitu-gitu doang, anak sekolah minggu. Wah itu adalah gambaran yang sering kali kita lihat. Dan ditambah lagi ada orang Majus datang. Lalu mereka semuanya sujud menyembah kepada Yesus. Namun ceritanya saudara, rupanya gak terlalu seperti itu. Nah kita mau lihat dulu kelompok yang pertama ini. Ada sekelompok gembala yang sedang mengembalakan domba. Lalu tiba-tiba
Ini ada utusan malaikat yang memberitakan kabar besar, kabar sukacita bagi seluruh bumi. Kalau kita lihat tadi di dalam ayatnya, ayat yang ke-10 saudara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seorang anak baru lahir. Dia ada di Bethlehem. Nanti kamu akan lihat dia ada di palungan. Tapi ini kesukaan besarnya adalah juru selamat telah lahir bagimu. Kristus Tuhan di kota Daud. Ada juru selamat. Dan ini berita besar. Saudara, berita yang baik itu biasanya datang tepat pada waktunya untuk orang yang sedang membutuhkan. Ketika, contoh misalnya saudara. Ketika saya lagi membutuhkan, wah ini udah mepet-mepet di bulan ini nih. Saya butuh banget, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong berkati usaha saya supaya saya bisa dapatkan lebih sedikit untuk bayar uang sekolah anak misalnya. Lagi mepet-mepet nih, gak bisa bayar uang sekolah misalnya. Terus tiba-tiba ada orderan datang dan itu melebihi dari yang biasanya kita dapatkan. Dan itu berita sukacita. Saudara, berita sukacita biasanya datang tepat pada waktu orang sedang membutuhkan. Tapi berita itu gak akan menjadi berita sukacita yang besar kalau orang itu gak membutuhkan apa-apa. Contoh misalnya sekali lagi, tadi ada orang yang kekurangan terus begitu dapat berita, ini ada Kang Tau buat kamu, ini ada bonus buat kamu, ini ada kelebihan buat kamu, ada keuntungan yang besar yang akan dibagikan buat kamu, dividennya lebih banyak lagi sekarang. Wow, karena lagi butuh, ada berita baik datang dan itu sesuai dengan kebutuhannya. Tapi coba saudara kalau lagi begitu banyak dapat berkat yang berkelimpahan, terus bilang, ini ada bonus sedikit buat kamu. Saya banyak lebih gede, banyak dapatnya lebih gede lagi kok. Yang segitu gak terlalu kerasa. Kenapa? Karena gak terlalu dibutuhkan berita sukacita. Saudara kalau seorang lagi sakit misalnya. Cari-cari dokter kemana-mana, aduh kok gak sembuh-sembuh. Obat dicari kemana, gak sembuh-sembuh. Tapi ternyata ada satu berita, dulu ada orang kayak kamu sakitnya. Saya dengar di daerah ini ada dokter yang kayak begini. Wah itu hebat banget, udah ratusan orang disembuhkan. Modelnya sama penyakitnya kayak kamu. Berita sukacita gak saudara? Itu berita sukacita. Kenapa? Karena sedang membutuhkan sesuatu lalu ada berita. Dan datang ke sana ternyata betul. Tepat banget waktu dia kasih obat. Wah keadaan jadi lebih baik. Keadaannya jadi bisa lebih sembuh lagi daripada yang sebelumnya. Dan itu merupakan berita sukacita. Berita sukacita datang untuk orang yang membutuhkan pada saat itu. Dan pada cerita ini saudara, para gembala adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang paling rendah mungkin status ekonominya. Karena pekerjaannya adalah gembala, menggembalakan domba-domba orang lain. Bukan menggembalakan domba mereka. Itu gembala upahan. Karena mereka harus menjaga malam-malam di padang lagi. Jadi mereka sedang, mungkin mereka dalam keadaan yang, aduh kita nggak punya ini ya, kita nggak punya kira-kira bonus kita dapat berapa nanti dari bos ya. Aduh saya juga nggak tahu nih, orang tua saya lagi kondisi kayak begini, keluarga saya kondisi lagi begini. Dan mungkin mereka sedang dalam membutuhkan sesuatu. Mereka membutuhkan penyelamat pada saat itu. Bagaimana caranya? Nah saudara, yang menarik perhatian adalah, pertanyaan saya begini, kenapa kok malaikat datangnya sama gembala pada malam hari itu? Dan diberitakan katanya kesukaan besar untuk siapa? Seluruh bangsa. Lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ayat yang ke-13 dikatakan, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat. Ini penampakan yang luar biasa. Mereka gak pernah lihat itu sebelumnya. Mereka gak pernah di dalam, ini orang-orang Yahudi ini saudara. Mereka gak pernah melihat di dalam penyembahan-penyembahan. Mereka tuh itu ada malaikat terbang, nyanyi kemuliaan bagi Allah yang maha besar. Gak pernah, dan pada saat itu mereka, wow apaan nih? Ini baru pernah kami lihat dan ini berita yang luar biasa. Ini berita yang hebat, bukan cuma sekedar beritanya hebat. Tapi yang menyampaikan beritanya kayaknya lebih hebat daripada beritanya itu sendiri. Malaikat yang datang. Perwujudan dari sorga yang datang. Dan mereka belum pernah lihat ini sebelumnya. Maka kenapa mereka ketakutan? Dan mereka sedang membutuhkan sesuatu, mungkin penghiburan pada saat itu. Karena waktu itu mereka nggak tahu mereka harus
Saya mesti ngapain ya? Hidup saya cuma begini-begini aja. Kita cuma begini-begini aja. Tapi Tuhan menampakkan diri buat mereka. Malaikat menampakkan diri buat mereka. Karena mereka membutuhkan penghiburan itu. Dan penghiburan itu diberikan malaikat datang dalam bentuk pasukan yang begitu besar. Dan mereka wow, ada kesukaan yang besar. Cuman gak stop sampai di situ saudara. Ketika selesai, malaikat-malaikat memuji-muji Allah. Lalu dikatakan di situ ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Penyembahan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh para malaikat pada saat itu adalah apa yang mereka dengar langsung mereka lakukan. Ini penting saudara. Nah seringkali kita dengar sesuatu, dengar berita sukacita, kita dengar ada sesuatu yang hebat bisa terjadi, kita senang saudara, wow ini luar biasa, wah. Tapi kita nggak langsung lakukan. Kita belajar pada sore hari ini dari para gembala, bahwa ketika mereka mendengar sesuatu dan mereka melihat sesuatu, ini pemandangan yang luar biasa, ayo segera. Lalu mereka ayat 16, cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berada di dalam palungan. Seberapa banyak dari antara kita yang ketika mendengar firman Tuhan langsung cepat-cepat melakukannya? Seberapa banyak dari antara kita ketika mendengar firman Tuhan kita excited dan kita bilang, wow ini luar biasa Tuhan. Saya mau cepat-cepat melakukannya. Saya nggak sabar untuk mempraktekannya. Saudara, hal yang terbaik yang Tuhan inginkan, kita belajar dari gembala pada sore hari ini adalah setelah mendengar firman Tuhan kita mau langsung lakukan atau enggak. Kenapa harus dilakukan? Karena ada akibatnya saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihat Yesus, perhatikan saudara. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka itu tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran. Lompat ke ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan langsung melakukannya saudara. Ada kesukaan besar di dalam kehidupan mereka. Dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan. Karena mereka melihat apa yang mereka dengar. Itu jadi kenyataan. Menyatakan menerima apa yang menjadi pernyataan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan itu menjadi kenyataan. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Halo? Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan, saudara mau mengalami apa yang menjadi janji Tuhan buat saudara, dengar firman Tuhan dan langsung praktekkan. Jangan tunda-tunda. Jangan, ya nanti kalau saya lakukan ini nanti jadi susah. Nanti kalau saya lakukan ini, aduh Tuhan kayaknya males. Aduh Tuhan nanti saya begini, nanti saya begini. Terlalu banyak pertimbangan dan akhirnya gak melakukan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Senang dengar firman Tuhan. Tapi gak ngalamin apapun dari firman Tuhan. Now, sekarang saya mau masuk saudara. Poin yang terkuat yang saya mau sampaikan buat saudara adalah ini. Para gembala memuji dan memuliakan Allah karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Perhatikan. Para gembala memuji dan memuliakan Allah karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Mereka alamin. Namun saudara, nah ini stop sampai di sini untuk para gembala. Mereka ngalamin Tuhan, iya. Artinya mereka melihat apa yang terjadi. Mereka mendengar apa yang disampaikan oleh para malaikat, iya. Mereka segera melakukannya, iya. Lalu mereka melihat kenyataannya, iya. Mereka pulang dengan sukacita, iya. Tapi ada beberapa hal yang masih kurang sebenarnya untuk excellent worship. Mereka adalah worshiper yang luar biasa. Para gembala kita harus akui mereka adalah worshiper yang luar biasa. Karena mereka dengar suara Tuhan dan langsung melakukannya. Tapi ada satu hal. Ada berita besar yaitu kesukaan besar bagi dunia. Yang tidak tersampaikan kepada dunia. Walaupun mereka udah dengar. Walaupun mereka udah terima. Walaupun mereka, wow ini berita besar bagi seluruh dunia. Telah lahir bagimu juru selamat. Bagi dunia ini. Yes, tapi itu cuma buat mereka. Stop sampai di mereka. Sudah bersama dengan saya? Stop sampai dengan mereka saja. Saya mau beritahu ini buat saudara sebentar lagi. Tahan dulu ya. Para gembala betul melihat Yesus.
Para gembala betul mendengar kabar tentang kedatangan Yesus. Para gembala betul mengalami, melihat. Tapi coba kita lihat, ada beberapa ayat yang buat saya para gembala ini kurang excellent gitu loh. Mari, ayat yang ke-16. Tolong bukakan ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, melihat siapa saudara? Melihat Yesus kan? Dan ketika mereka melihatnya, ini kan bayi. Juru selamat, tapi kan masih bayi. Dia mau menyelamatin apa? Loh, dia masih bayi. Jadi masih belum sampai buat para gembala bahwa ini juru selamat dunia. No, belum sampai. Maksudnya begini, mereka melihat Yesus, iya. Lalu mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Perhatikan baik-baik ya saudara. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara lihat ya, nanti saudara akan lihat perbedaannya. Ketika para gembala melihat Yesus yang katanya juru selamat dunia, yang diberitahukan oleh para malaikat dengan semua bala tentaranya yang luar biasa. Itu pernyataan yang hebat. Ini seharusnya kan anak yang luar biasa. Ini seharusnya adalah juru selamat dunia yang ini orang hebat. Tapi mereka begitu sampai lihat, anak kecil. Lalu apa yang mereka lakukan? Beda nanti sama orang Majus. Para gembala ngelihat, lalu mereka ceritainnya apa? Penampakan malaikat yang tadi luar biasa. Malaikat bilangnya A, B, C. Wah itu nyanyiannya luar biasa. Ini tentang anak ini, itu hebat banget. Sudah lihat ya. Ada orang yang menyembah, datang kepada, saya mungkin bilangnya begini, saya ralat kata-katanya. Ada banyak orang datang beribadah, menyatakan semua yang hebat-hebat tentang pemberitaan, tapi nggak ketemu dengan siapa yang diberitakan. Sekali lagi. Kok sih jadi keringetan ya saudara ya? Padahal di sini dingin. Saya excited nih saudara. Saudara perhatikan, banyak orang beribadah, datang yang seharusnya ketemu dengan kepada siapa dia menyembah. Tapi ini enggak, banyak orang datang beribadah, rame banget gitu, memberitakan mengenai sesuatu yang wah luar biasa. Pemberitaan tentang Yesusnya luar biasa. Wah dia katanya hebat, dia ini. Wah. Tapi herannya, penyembahannya nggak sampai kepada siapa yang diberitakannya. Sudah bersama dengan saya? Saya merenungkan ya saudara ya. Iya ya para gembala ini begitu sampai itu mereka nggak langsung bilang gini. Ini juru selamat dunia. Kami mengucap syukur buat kelahirannya. Ini luar biasa. Enggak. Yang mereka beritakan adalah, yang mereka sampaikan, yang mereka excited adalah, yang mereka bersuka cita karenanya adalah bukan karena anak ini tetapi karena apa yang diberitakan tadi. Kesimpulan saya adalah kita belum akan sampai kepada excellent worship selama kita belum secara pribadi menyembah siapa yang diberitakan itu. Yaitu Yesus. Dalam ibadah kita bisa bilang, wah tadi luar biasa lu gue diberkatin banget. Pujiannya keren banget. Gila itu tadi bisa begitu yang main gitar ya. Itu keren banget ya aransemennya ya. Wah itu lagu bagus banget lu tadi. Gila gak tahan tuh begitu nyanyi lagu itu. Wah gila air mata gue turun loh. Wih merasakan banget itu. Menyentuh banget lagu itu. Powerful itu lagu. Luar biasa. Dalam penyembahan bisa seperti itu loh saudara. Dalam ibadah bisa seperti itu maksudnya. Atau banyak orang yang bisa kata, wah bener ya tadi pembicaranya hebat banget loh. Gila keren banget, dia bisa ngupas ayatnya ya. Dari sini. Wih keren banget loh. Dalam ibadah kita bisa mengatakan begitu banyak hal tentang hal-hal yang hebat yang bisa terjadi di sekeliling kita karena kita amazed.
wow luar biasa. Saya mendengar katanya kalau di dalam Yesus, wah dia bisa menyembuhkan orang sakit. Wah luar biasa. Saya percaya banget dia bisa sembuhkan orang sakit. Saya percaya banget bahwa dia bisa memberkati. Saya percaya banget bahwa kalau kita tumpangan tangan atas usaha kita, maka Tuhan akan memberkati itu. Semua yang baik-baik tentang pribadi tersebut, tetapi nggak ketemu dengan pribadinya. Nggak menyembah dengan pribadinya. Cuma amazed dengan apa yang dikabarkan tentang pribadi tersebut. Dan buat saya saudara ya, para gembala ini memang nggak salah sih. Cuman memang pemahamannya mereka sebesar apa yang mereka alamin tentang berita tersebut. Tetapi nggak sampai kepada sang bayinya. Saudara, saya mau supaya kita sebagai orang Kristen nggak cuma amazed dengan segala sesuatu yang hebat tentang kekristenan, segala sesuatu yang hebat tentang apa yang diberitakan di dalam kekristenan, tapi mari kita akan sama-sama masuk lebih dalam lagi dalam excellent worship kita kepada Tuhan. Yes, nama itu nama yang luar biasa, nama itu nama yang besar. Saya dengar firman-Nya, saya dengar pujian kepadanya, saya dengar perkataan-perkataan dalam Alkitab yang adalah firman-Nya. Saya dengar semua pujian yang menguatkan hati saya, tapi sebelum saya bertemu dengan pribadi itu, saya nggak akan puas sampai di situ. Sudah bersama dengan saya? Para gembala, sumber sukacitanya bukan sang bayi. Sumber sukacita para gembala, pernyataan malaikat. Luar biasa, kami belum pernah lihat yang seperti ini. Ini hebat luar biasa. Wih, ini canggih nih. Dan apa yang dikatakan oleh para malaikat ketika kami melihat, memang betul ada bayi dalam palungan, ada orang tua di situ. Yes, itu yang kami terima, ada juru selamat, ini juru selamat. Tapi siapa dia, nggak sampai saudara. Mereka pulang dan selesai. Kenapa saya mau masuk pada poin saya yang kedua? Sebentar. Karena seharusnya berita besar itu adalah berita besar untuk seluruh bangsa. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada juru selamat yang lahir untuk seluruh bangsa. Ternyata setelah gembala pulang, tidak terjadi pemberitaan kepada seluruh bangsa tentang kesukaan besar. Gak ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa, yang ada kesukaan besar hanya bagi para gembala. Karena, ini saya mau sampaikan buat saudara, karena baru 2 tahun kemudian, Yerusalem mendengar tentang kelahiran Yesus. Baru 2 tahun kemudian kira-kira. Saudara aware dengan ini? Jadi rupanya saudara, ketika malaikat menampakkan diri kepada para gembala, itu bintang itu ada karena Yesus lahir. Tapi di tempat yang sangat jauh di bagian timur, ada orang-orang Majus yang ngelihat bintang. Ini bintang apa? Ini agak beda sedikit nih bintangnya nih. Lalu mereka mulai mempelajari, ini tentang siapa bintang ini? Ini pasti ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Itu pada saat Yesus lahir, orang Majus dari timur jauh banget, mereka mulai mempelajari, mereka mulai research, mereka mulai cari kitab-kitabnya. Coba kita lihat, ada apa ini? Lalu mereka temukan bahwa ada seorang raja lahir di Yerusalem. Ini raja orang Israel. Jadi saudara, ketika ketika gembala mendengar dari malaikat langsung pada hari itu, orang Majus ngelihat bintangnya. Tetapi kan gak langsung sampai di sana. Ternyata kira-kira ada sekitar 2 tahun setelah mereka riset, terus mereka melakukan perjalanan, mereka lakukan persiapan-persiapan, dan mereka terus mencari kemana ini raja, di mana raja itu ada, karena waktu itu belum ada Facebook kan. Waktu itu belum ada Instagram kan, yang para gembala tuh langsung masuk Facebook. Gak ada. Jadi ada di mana dia? Gak tahu.
Tapi mereka udah menyelidiki kira-kira nih ordinatnya ada di sini, posisinya di sini. Lalu mereka terus berjalan, saudara, perkiraannya adalah 2 tahun. Mari kita buka sama-sama. Matius pasal yang kedua, kita beralih sekarang kepada orang-orang Majus ya saudara ya. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Sudah bersama dengan saya? Sudah bersama dengan saya? Come on, umum 3 harus bisa lebih semangat dari ini. Yes, Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Saya bacakan buat saudara. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar itu, perhatikan saudara. Ketika Raja Herodes mendengar itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Yang heran adalah ketika para gembala mendengar, nggak dikatakan terkejutlah seluruh Yerusalem. Cuman buat para gembala buat sekelompok kecil orang ini aja. Dan yang merasakan sukacitanya hanya sekelompok kecil orang ini saja. Tetapi begitu orang Majus datang ngobrol sama Herodes, Raja Herodes, ada raja baru lahir, raja orang Yahudi baru lahir, katanya ada di Yerusalem. Di mana dia? Kami mau datang untuk sujud menyembah. Kagetlah Herodes dan kagetlah seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, ayat yang keempat. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan? Bila mana? Kapan bintang itu nampak? Bila mana bintang itu nampak? Kalau saudara ada di Malaysia, saudara nggak akan pernah dengar kapan, bila mana. Gitu kira-kira saudara. Kapan itu? Bintang itu nampaknya kapan? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka ke Bethlehem. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat. Bukan di atas kandang domba, tapi di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Sekali lagi bukan kandang ya, tapi rumah itu. Dan mereka melihat anak itu bersama siapa saudara? Maria, ibunya. Nggak ada bapaknya. Bapaknya kayaknya lagi nyerut kayu. Karena dia tukang kayu. Maria dan bersama dengan Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Nah, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas dan kemenyan dan mur. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah saudara lihat ayat yang ke-16. Saya mau kita lihat ayat yang ke-16. Saya lompat lu sedikit ya saudara, ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur berapa saudara? 2 tahun ke bawah. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus tersebut. Saudara lihat? Jadi ketika para gembala didatangi oleh malaikat-malaikat, mereka bersuka cita, mereka lihat kabar yang luar biasa. Wow, ini hebat. Mereka datang melihat Yesus dan mereka memberitakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Dan ini kenyataan, ini luar biasa. Mereka pulang dengan bahagia. Tapi cuma stop sampai di situ. Berita sukacita cuma stop sampai di para gembala. Dan sementara itu terjadi,
Ada orang Majus, kumpulan orang-orang pinter, orang-orang yang ahli perbintangan, dan mereka disebut juga raja-raja. Lalu mereka lihat, wah ini ada bintang, sudah lihat ya. Mereka research, lalu mereka mengadakan persiapan, kita harus bawa sesuatu untuk dipersembahkan pada raja yang baru lahir. Ayo kita cari, kira-kira sekali lagi perjalanan mereka butuh sekitar 2 tahun. Bukan sebulan, 2 bulan, bukan 3 bulan, 4 bulan, bukan cuma setahun 12 hari. Tapi setahun ditambah 12 bulan, kira-kira saudara. Dan itu perjalanan panjang yang harus mereka lalui. Ada banyak harga yang harus mereka bayar. Ada banyak pengorbanan yang harus mereka lewati. Ada banyak bahaya mungkin yang harus mereka hadapi. Dan itu mereka ambil hanya untuk, ketika mereka bilang sama Raja Herodes, hanya untuk kami datang untuk sujud menyembah dia. Saudara lihat ya, ini ada satu pergeseran value, ada satu pergeseran nilai. Penyembahan bukan cuma sekedar datang lalu menyaksikan kehebatan berita tentang yang diberitakan. Tetapi datang untuk melihat ini berita hebat dan saya harus ketemu dengan siapa yang diberitakan. Dan sujud menyembah kepadanya. Saudara, ini penting banget. Buat saya, orang-orang Majus adalah orang-orang yang datang dengan hati yang sangat siap untuk bertemu dengan raja di atas segala raja. Saudara perhatikan sekali lagi, para gembala bertemu dengan juru selamat. Tapi orang Majus bertemu dengan raja. Beda gak saudara? Kita perlu untuk mulai berpikir bahwa Yesus bukan cuma sekedar Tuhan dan Raja saja. Kalau dia cuma sekedar, bukan Tuhan dan Juru Selamat saja maksud saya. Yesus bukan cuma sekedar Tuhan dan Juru Selamat saja. Tapi Yesus juga adalah Raja di atas segala Raja. Banyak orang memperlakukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu, oh dia Tuhan gua, oh gua cuma hamba. Beda mentalnya. Tapi dia Juru Selamat saya. Ya dia Juru Selamat, dia yang selamatin saya. Jadi kalau saya perlu apa, saya tinggal minta. Saya perlu apa, saya tinggal bilang. Saya perlu apa, tolongin saya. Tolongin, karena dia kan Juru Selamat saya. Dia yang harus nolongin saya. Dia yang harus melayani saya. Kira-kira begitu saudara. Tapi kalau dia adalah raja, beda ceritanya. Apakah Yesus hanya sekedar Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara dan saya? Ataukah dia kita tempatkan sebagai raja dalam kehidupan kita juga? Rajakah dia dalam hidup kita? Kalau dia raja saudara, apapun yang raja katakan, kita akan katakan siap Tuanku raja. Kalau dia adalah raja, kita akan memberikan penghormatan yang kita gak akan main-main sama dia. Dan kita gak akan bilang, ya dia cuma sekedar sahabat. No, dia raja. Dan hati yang sujud, hati yang menyembah, hati yang mau taat, hati yang menghormati dia sungguh-sungguh, itu pasti ada di situ dalam penyembahan kita. Saudara. Jadi kita bisa lihat sekali lagi, ada 2 tahun dibutuhkan oleh orang Majus. Kira-kira ya, 2 tahun dibutuhkan oleh mereka dalam perjalanan hanya untuk menyembah. Ada harga yang harus dibayar. Ada ketaatan, ada konsistensi yang harus diberikan oleh mereka. Ada ketahanan fisik yang harus mereka siapkan. Ada banyak hal yang harus mereka korbankan. Hanya untuk ketemu sama seorang yang disebut raja yang baru lahir. Dan kami datang untuk menyembah dia. Excellent worship itu bicara mengenai pengorbanan. Excellent worship itu bicara mengenai harga yang harus dibayar. Excellent worship itu bicara mengenai penghormatan di atas segala-galanya. Excellent worship itu bicara mengenai satu kerinduan, bukan cuma sekedar melihat atau mengalami apa yang hebat dari siapa yang kita sembah. Tapi ketemu langsung secara pribadi dengan yang kita sembah dan kita sujud menyembah kepadanya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Ketika orang Majus bicara kepada Herodes, pada saat itu Herodes kaget dan seluruh Yerusalem dikatakan mereka gempar. Dipanggil ahli-ahli Taurat, mereka semua gempar. Wow, seluruh Yerusalem. Rupanya saudara, berita yang disampaikan oleh para malaikat 2 tahun yang lalu kira-kira, kesukaan besar bagi seluruh bumi. Berita baik ini luar biasa telah lahir bagimu seorang juru selamat. Berita besar bagi seluruh bumi.
itu baru menyebar beritanya setelah 2 tahun kemudian. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen yang akan merayakan Natal, jangan sampai berita Natal hanya berita untuk diri kita sendiri. Jangan sampai berita Natal hanya untuk kepentingan kita sendiri dan kesukaan kita sendiri. Jangan sampai berita Natal hanya untuk kelompok kita aja. Yang lain gak perlu tahu. Cuma buat kelompok kita aja. Tapi doa saya adalah kita akan belajar excellent worship dari orang-orang Majus. Ketika mereka punya hati yang mau belajar sungguh-sungguh tentang siapa Tuhan ini. Dan mereka mencari tahu dengan sungguh. Mereka bayar harganya untuk dapatkan jawaban. Dan bukan cuma sekedar itu. Ketemu sama raja ini. Dan menyembah. Dan diakhiri dengan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada anak ini. Berita besar itu tersebar ketika ada orang-orang yang berani bayar harga untuk ketemu sama raja, bicara sama raja, mempertaruhkan bahkan keberadaan mereka, mempertaruhkan apa yang mereka punya, mempertaruhkan keamanan mereka, mempertaruhkan kenyamanan mereka. Dan menyampaikan ada raja yang baru lahir. Kami datang untuk menyembah dia. Saudara, berita tentang kelahiran Yesus harus didengar oleh seluruh dunia. Amin saudara. Jangan cuma sekedar kita orang yang percaya sekarang ini, orang Kristen katanya yang cuma mendengar berita Natal, mengalami kehebatannya, mengalami kehebatan Natal, mengalami atau mendengarkan berita-berita yang besar tentang siapa yang lahir pada hari Natal tersebut. No. Doa kita adalah supaya dunia tahu dan dunia mengerti siapa yang lahir pada hari Natal ini. Juru selamat, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Amin saudara. Dan ini harusnya menjadi berita kita sama-sama. Ini harusnya menjadi berita kita sebagai orang-orang Kristen. Dan khususnya sebagai Bethlehemers. Sebagai orang-orang di GSC Bethlehem. Berita Natal harus menjadi berita yang didengar oleh seluruh dunia. Oleh setiap orang yang ada di luar kita bahkan. Mereka harus mengerti bahwa ada Tuhan, ada Juru Selamat, dan ada Raja. Itu yang paling penting. Lahir. Dan kita harus menyembah kepada dia. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika orang Majus, saya tutup dengan ini. Ketika orang Majus datang, lalu dia melihat Yesus. Yesus anak kecil, 2 tahun. Saya punya keponakan, Alarik udah gede. Arkana kira-kira 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Ini anak lagi lucu-lucu ya saudara. Lari sana, lari sini, lari sana. Kalau dipegang ini dia maunya sendiri. Ya 2 tahun kira-kira umurnya sekitar segitu. Yesus pada saat itu juga umurnya sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahunan. Ketika orang Majus itu datang, dia juga pasti bingung. Siapa ini om-om? Om. Ngapain si om ini datangnya? Lalu dia bilang, kami udah melihat bintangnya. Sejak kami ada di timur. Kami datang untuk sujud. Ketika mereka bertemu, dikatakan apa? Ketika mereka bertemu Yesus. Beda sama orang para gembala. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka langsung sujud menyembah dan mempersembahkan hartanya. Excellent worship bicara tentang apa yang membuat kita sukacita ketika kita menghampiri dia. Ketika kita datang dalam ibadah. Ketika kita hidup sebagai orang Kristen sehari-hari. Apa yang membuat kita sukacita? Sekali lagi, jangan sampai stop hanya mendengar berita besar. Jangan sampai stop hanya dengan mendengarkan khotbah-khotbah yang bagus. Jangan sampai stop hanya dengar musik-musik rohani yang luar biasa menenteramkan hati. Jangan cuma stop situ dan bahagia sampai di situ aja. No. Masuk lebih dalam. Dan itu adalah excellent worship. Ketemu sama yang diberitakan. Ketemu dengan siapa yang dinyanyikan dan yang disembah. Ketemu dengan yang disebut dengan yang excellent. Itu Tuhan kita. Dan tidak ada yang lain. Dan itu Raja kita. Dan tidak ada yang lain. Sudah bersama dengan saya? Saya tutup ya, ada satu ilustrasi. Apa yang ada di tangan saya? Ini nggak akan jadi apa-apa kalau saya nggak melakukan dengan apa yang ada di tangan saya. Jadi bukan apa yang ada di tangan saya yang penting. Tapi apa yang saya lakukan dengan apa yang ada di tangan saya.
ketika saya menerima ini, ketika saya menerima handphone ini, wow ini handphone bagus banget ya, keren banget nih. Saya bisa, wow bagus, ini bagus. Mahal nih kayaknya. Terus saya datang, Pak saudara, saya dapat ini loh, keren banget. Orang bilang ini mereknya, ini merek keren. Orang bilang harganya, ini harganya mahal banget. Keren ya, keren ya, keren ya. Keren ya, keren ya, keren. Oh saya kasih lihat, saya bangga banget dengan apa yang saya dapatkan. Saya bangga banget dengan apa yang saya terima. Saya bangga banget dengan apa yang saya pegang. Saya bangga banget, saya bawa ini kemana-mana. Tapi ini gak akan jadi apa-apa sebelum saya mempelajarinya. Sebelum saya cari tahu gimana cara pakainya dan apa yang ada di dalamnya. Sama dengan kekristenan kita, saudara. Sama dengan pengenalan kita kepada Raja di atas segala raja. Waktu kita dengar tentang Yesus dan kita terima dia sebagai Tuhan, sama seperti kita terima sesuatu. Sama seperti kita terima handphone ini. Ini analogi. Wah hebat ya, wah luar biasa ya. Seperti para gembala. Wah emang hebat, betul ini yang diberitakan sama di sana tuh tadi. Ini keren, ini keren. Semua itu mereka senang. Tapi gak dapat apa-apa dari apa yang ada di tangan mereka. Mereka pulang, sukacita, selesai. Udah gak ada apa-apa. Gak ada berita apapun. Beritanya cuma stop sampai di rumah mereka. Tapi ketika orang Majus mendapatkan bintang itu, lalu mereka mempelajarinya. Mereka lihat gimana caranya. Mereka bayar harga. Mereka belajar banyak. Mereka coba lihat peta. Mereka coba lihat literatur, mereka coba dan mereka cari tahu dan mereka berjalan, mereka bayar harga sekali, saudara. Kerja keras untuk apa yang mereka ingin dapatkan. Dan ketika mereka ketemu, mereka lihat, nggak pernah dibayangkan seorang anak kecil di dalamnya ada kuasa membangkitkan orang mati. Gak pernah kebayang seorang anak kecil yang di dalamnya mencelikan mata orang buta ketika dia besar. Gak pernah dibayangkan seorang anak kecil ini, loh ini biasa aja nih anak Yahudi biasa. Tapi di dalamnya dia punya kuasa untuk menghentikan badai. Di dalam seorang anak kecil ini gak pernah kebayang bahwa satu saat dia akan berjalan di atas air menghampiri murid-muridnya. Gak pernah kebayang bahwa di atas atau di dalam kehidupan anak kecil ini dia bisa mengangkat roti, nanti 5 roti dan 2 ikan. Dan dia beri makan 5.000 orang. Gak pernah terbayang dari anak kecil ini. Tapi orang-orang Majus sudah membayangkan ini raja di atas segala raja. Ini Tuhan di atas segala Tuhan. Walaupun sekarang belum kelihatan. Tapi kami mau sujud menyembah kepadanya. 2 tahun yang lalu kami mendengar tentang dia. Kami gak tahu bentuknya kayak apa. Tapi waktu kami ketemu, kami akan sujud menyembah kepadanya. That is excellent worship. Saya mau ajak saudara pada malam hari ini. Saudara mungkin udah banyak dengar tentang khotbah. Saudara banyak dengar tentang berita-berita tentang Yesus. Dengar banyak lagu-lagu Kristen karena saudara orang Kristen, kita orang Kristen. Ada banyak. Tapi pertanyaannya, mau gak masuk lebih dalam? Melihat dan bertemu dengan pribadi itu. Dan walaupun mungkin saudara gak terlalu banyak secara pribadi bersentuhan dengan dia. Malam ini yuk datang sama dia. Dan katakan, Tuhan Yesus, Engkau bukan bayi lagi ya. Dia bukan bayi lagi. Engkau bukan bayi lagi. Tapi Engkau adalah raja di atas segala raja. Aku mau datang, membuka hatiku, menyembah Engkau. Bayar harga yang aku harus bayar untuk bisa masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Sebagai Tuhan dan sebagai Rajaku. Aku mau Tuhan. Dan aku mau datang. That is excellent worship. Kita gak pernah tahu apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya dia adalah Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Cukup itu. Dan saya mau sembah dia sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Bukan cuma sekedar sebagai Tuhan yang menyembuhkan saya. Bukan cuma sekedar sebagai Tuhan yang memberkati usaha saya. Bukan cuma sekedar itu. Bukan. Lebih daripada itu. Walaupun saya gak lihat apa dari dia. Belum kelihatan apa yang bisa dia lakukan buat saya. Tapi saya percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dan saya mau belajar tentang Engkau. Saya mau belajar tahu tentang Engkau. Saya mau masuk lebih dalam lagi bersama dengan Engkau. Dan saya mau sembah Engkau. That is excellent worship.